Halo, teman-teman pecinta kuliner dan hidup sehat. Selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita akan membahas salah satu bintang dapur yang sering diremehkan tapi punya potensi luar biasa. Terong. Ya, si ungu yang kadang bikin kita mikir, enaknya diapainnya ini? Jangan khawatir, setelah video ini, pandangan kalian tentang terong akan berubah total. Kita akan kupas tuntas segalanya, mulai dari jenis-jenisnya, manfaat kesehatannya, tips memilih dan menyimpannya, sampai ide resep yang dijamin bikin ngiler. Terong itu lebih dari sekadar sayuran biasa. Dia adalah superstar serbaguna yang bisa diolah jadi apa saja. Mau digoreng, dibakar, ditumis, dikukus, bahkan dibikin jus? Bisa. Tapi sebelum kita masuk ke dapur, mari kita kenali dulu jenis-jenis terong yang ada di sekitar kita. Terong ungu panjang. Ini yang paling umum kita temui. Cocok untuk aneka olahan, dari balado sampai tumis. Terong ungu bulat. Ukurannya lebih besar, teksturnya padat. Enak banget buat terong penyet atau sambal terong. Terong hijau. Biasanya lebih renyah dan sedikit pahit. Cocok untuk lalapan atau sayur asem. Terong putih. Ini agak jarang, tapi punya rasa yang lembut. Terong Belanda, terong tomat. Nah, ini beda sendiri. Bukan terong sayur, tapi buah yang sering dipakai untuk jus atau campuran es buah. Rasanya unik, perpaduan manis dan asam. Selain serbaguna, terong juga punya segudang manfaat kesehatan. Jangan salah, di balik warna ungunya yang cantik, terong menyimpan nutrisi luar biasa. Kaya antioksidan. Terong mengandung antosianin, pigmen yang memberi warna ungu pada terong, dan ini adalah antioksidan kuat. Antosianin membantu melawan radikal bebas dalam tubuh, melindungi sel-sel kita dari kerusakan. Sumber serat. Terong tinggi serat, yang sangat baik untuk pencernaan. Serat membantu melancarkan buang air besar, mencegah sembelit, dan menjaga kesehatan usus. Baik untuk jantung. Kandungan potasium dan serat dalam terong dapat membantu menjaga tekanan darah tetap stabil dan menurunkan risiko penyakit jantung. Potensi menurunkan gula darah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa dalam terong dapat membantu mengontrol kadar gula darah, menjadikannya pilihan yang baik untuk penderita diabetes. Sumber vitamin dan mineral. Terong juga mengandung vitamin B6, vitamin K, vitamin C, folat, dan mineral seperti mangan dan tembaga. Luar biasa, kan? Si ungu ini memang juara. Oke, sekarang kita tahu terong itu sehat dan serbaguna. Tapi, bagaimana cara memilih terong yang bagus dan menyimpannya agar tahan lama? Ini tipsnya. Pilih yang berkulit halus dan mengkilap. Hindari terong yang keriput, kusam, atau ada bintik-bintik coklat. Kulit yang mulus menandakan terong masih segar. Pilih yang bertekstur padat. Pegang terong, jika terasa berat dan padat, itu bagus. Jika terasa ringan atau empuk, kemungkinan sudah tidak segar. Perhatikan tangkainya. Tangkai terong harus berwarna hijau segar, bukan kering atau layu. Ini juga indikator kesegaran. Hindari yang terlalu besar. Terong yang terlalu besar kadang punya banyak biji dan teksturnya jadi kurang enak. Pilih yang ukuran sedang. Setelah dapat terong terbaik, cara menyimpannya juga penting. Jangan dicuci sebelum disimpan. Cuci terong hanya sesaat sebelum akan dimasak. Simpan di kulkas. Bungkus terong dengan tisu dapur atau kertas, lalu masukkan ke dalam kantong plastik berlubang, dan simpan di laci sayuran kulkas. Ini bisa membuatnya tahan hingga 5-7 hari. Jauhkan dari buah penghasil etilen. Hindari menyimpan terong dekat apel, pisang, atau tomat, karena buah-buahan ini mengeluarkan gas etilen yang bisa membuat terong cepat matang dan busuk. Nah, ini dia bagian yang paling ditunggu-tunggu. Bagaimana cara mengolah terong jadi hidangan lezat yang bikin ketagihan? Saya punya beberapa ide yang patut kalian coba. Siapa yang tidak suka balado? Terong balado ini cocok banget buat lauk makan siang atau malam. Cukup goreng terong hingga layu, lalu tumis bumbu balado, cabai, bawang merah, bawang putih, tomat, hingga harum, masukkan terong, aduk rata. Pedasnya nampol. Untuk yang suka masakan sehat tapi tetap gurih,
Terong bakar sambal matah ini pilihan tepat. Bakar terong utuh hingga matang, lalu pipihkan. Siram dengan sambal matah segar, iris bawang merah, serai, cabai, daun jeruk, siram minyak panas. Rasanya segar dan aromatik. Ini resep super cepat dan praktis. Tumis bawang putih dan cabai, masukkan potongan terong, tambahkan saus tiram, sedikit kecap manis, dan air. Masak hingga terong empuk. Cocok untuk hidangan kilat saat lapar melanda. Ini dia camilan atau lauk favorit anak-anak dan dewasa. Iris terong tipis, baluri dengan adonan tepung serbaguna yang gurih, lalu goreng hingga garing keemasan. Teksturnya renyah di luar, lembut di dalam. Untuk petualangan rasa yang lebih jauh, coba kari terong. Masak terong dengan bumbu kari kaya rempah, santan, dan sedikit protein tambahan seperti tahu atau tempe. Rasanya kompleks dan menghangatkan. Dari semua resep ini, mana yang paling bikin kalian penasaran? Jangan lupa share di kolom komentar ya. Nah, teman-teman, itu dia perjalanan kita mengenal si ungu serbaguna, terong. Dari manfaat kesehatannya yang luar biasa sampai ide resep yang bisa kalian coba di rumah. Semoga video ini bisa menginspirasi kalian untuk lebih sering mengonsumsi terong dan mengolahnya jadi hidangan yang lezat dan sehat. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka, subscribe channel kami untuk konten-konten menarik lainnya, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat dan lezat.